Selamat datang di channel Dua Sisi. Kali ini saya akan membagikan tips bagaimana terhindar dari serangan hacker. Yang pertama, update software handphone Anda secara berkala. Yang kedua, aktifkan Google Play Protect. Yang ketiga, jangan klik tautan yang mencurigakan dari siapapun. Keempat, gunakan antivirus yang berbayar maupun gratis. Kelima, buat cadangan data security secara rutin. Yang keenam, andai kata kalian diberikan APK dari keluarga, teman, atau siapapun, pastikan scan di virustotal.com. Jangan lupa cek jika banyak merah atau terdapat red notice, maka jangan pernah install aplikasi tersebut. Dari sini Anda akan belajar dengan 6 tips ini harus wajib untuk dilakukan. Selanjutnya yang terakhir adalah mengedukasi diri sendiri. Ilmu adalah kekuatan yang sangat penting karena dari perilaku, ilmu, dan pengetahuan yang komprehensif kita akan dapat menentukan bahwa ini adalah cikal bakal serangan hacker, dan ini cikal bakal phishing, dan ini cikal bakal penipuan. Sebab itu silahkan selalu enrich your knowledge dengan sumber manapun, berita manapun, channel manapun, sehingga dengan edukasi, pendidikan, hacker, pendidikan, scammer, atau pendidikan cara mereka hacker untuk meretas Anda, sehingga Anda tahu caranya untuk mengantisipasi dan Anda tahu tidak ceroboh lagi dalam menginstal aplikasi. Teknologi. Pada part 1 kita telah membahas bagaimana sadisnya si para hacker melakukan attacking dengan membobol bank Dana ataupun BCA yang saya telah review di video sebelumnya. Dan juga setelah mereview bagaimana kamera dengan posisi HP mati atau tidak terbuka layarnya itu bisa terekam. Nah, kali ini saya akan membahas secara singkat dan padat tentunya gimana para hacker itu melakukan aksinya dengan beberapa fitur yang ada. Yang pertama seperti yang di layar ini adalah mirroring, di mana kita bisa mengambil semua data termasuk dari BCA ataupun yang lainnya. Seperti yang kemarin yang saya sudah praktekkan, kita sudah mengirim dana atau membobol aplikasi Dana. Nah, selanjutnya ini adalah mirroring, dan ada part-part yang sangat berbahaya sekali, yaitu tentang pengambilan data handphone. Nah, di sini saya praktekkan untuk HP yang satunya. Nah, ini ada menu yang namanya File Manager, di mana File Manager ini adalah kita bisa mengambil seluruh data termasuk film, foto, dan semuanya rekaman yang ada di sini. Nah, ini adalah contoh daripada file yang sudah saya download sebelumnya. Nah, ini adalah foto-foto. Saya gambarkan ini adalah foto-foto sensitif setiap orang atau foto private keluarga ataupun foto-foto yang lain, di mana dengan mudahnya dengan hanya mengeklik tombol yang ada di bawah ini, dengan mudahnya foto itu akan menjadi milik si para hacker. Seperti ini, dan seperti ini. Nah, kemudian si para hacker itu akan mengambil datanya di sini. Nah, seperti ini. Dengan sangat cepat foto-foto kalian akan diambil alih. Nah, ini adalah salah satu metodologi daripada si hacker itu bernama ransomware, atau ibaratnya tukar data dengan uang. Si hacker nanti akan meminta tebusan. Yang kemudian adalah ketika kita memiliki target, atau si hacker itu memiliki target untuk mendapatkan informasi, maka itu dapat dengan mudahnya untuk merekam.
Jadi apapun yang kita bicarakan ya, apapun yang kita bicarakan di dalam handphone, baik itu telepon ataupun monitor mic, itu dapat dilakukan. Masih dalam ransomware, yaitu adalah penukaran data dengan uang atau tebusan. Ada hal-hal yang paling bahaya terutama bagi kaum Hawa ataupun kaum Adam. Ketika sudah dimonitor atau menjadi target, tidak sengaja apapun sengaja melakukan video call ataupun video call seks dan lain sebagainya, maka itu menjadi sebuah momentum untuk si hacker itu mengambil data. Biasanya di dalam case-case yang terjadi di luar negeri ialah disediakannya satu perempuan atau satu cewek ini sebagai modus, dan cewek ini menjual jasanya atau menjadi pacar kita di dunia maya dan lain sebagainya, sehingga kalian menginstal aplikasi ini dan melakukan hubungan intim secara video call, maka otomatis video tersebut akan direkam oleh pihaknya dan otomatis di sini kalian sudah terjebak. Apa yang akan terjadi selanjutnya ialah data kalian akan disebarluaskan dengan catatan. Kenapa bisa seperti itu? Karena si hacker bisa mengambil nomor-nomor yang ada di dalam HP kalian. Sebagai contoh seperti ini. Nah, di sini ada kontak. Tentunya ribuan kontak atau dengan inisial ibu kita, teman kita dan lain sebagainya seperti ini. Maka semua kontak yang ada di sini itu bisa diambil oleh para hacker. Tak satu pun luput, termasuk kontak mungkin keluarga kita dan lain sebagainya. Itulah yang paling bahaya. Kenapa modus-modus saat ini itu sangatlah banyak sekali. Ini adalah interlink, di mana fitur ini sangatlah berbahaya sekali karena fitur ini bisa mengirimkan link langsung terbuka secara otomatis di HP si korban. Seperti contoh, saya akan mengirimkan satu link di mana mungkin si hacker akan menemukan stuck mode, di mana sangat kesulitan untuk mendapatkan satu pin code ataupun satu passcode atau pin transaksi. Teman-teman perlu ketahui bahwa dari puluhan bank ada satu atau dua bank yang benar-benar memiliki security yang ketat, di mana dia tidak akan ngebaca si keylogger tersebut. Mungkin yang pernah saya ulik adalah BRI, di mana untuk mendapatkan password transaksi atau PIN transaksi itu sangatlah susah, kecuali dengan metode seperti ini. Karena keylogger tidak bisa membaca, yang bisa membaca adalah mirroring dan phishing. Ketika mirroringnya dia kesulitan karena kecepatan dalam mengirim menulis kata sandi atau memasukkan PIN tersebut, maka si hacker akan mencari cara dengan segala mungkin. Pada kali ini saya mencontohkan adalah ada yang saya temukan di grup hacker tersebut, itu adalah link phishing daripada Dana. Sebetulnya dalam pembahasan konteks ini Dana tidak perlu link seperti ini, karena sistem ini sudah bisa membobol Dana dengan sangat mudah ketika dia sudah menginstal aplikasi tersebut dan ada trojan di dalamnya. Tetapi ini adalah sebagai contoh bahwa inilah yang disebut link phishing. Sekarang saya copy paste. Ini bukan dari Dana asli, tetapi ini adalah si hacker atau si scammer itu membuat dimiripkan dengan Dana tersebut.
Tentunya masih banyak sekali fitur yang mungkin 1 jam belum bisa saya bahas karena terlalu banyak fitur yang tersedia di sini. Dan mungkin perlu diketahui seluruh notifikasi HP pun terbaca, bahkan bisa melakukan injection. Nah, di sini adalah yang paling sangat bahaya adalah injection. Di mana saya akan berbagi cerita untuk si hacker tersebut itu sangatlah amat sulit untuk diketahui karena dia menggunakan RDP. Inilah yang disebut RDP. Jadi mereka menyewa komputer dari luar negeri kemudian menggunakan VPN dan mungkin pasti menggunakan rekening palsu untuk mengirim uang yang telah diambil daripada HP kalian atau bank kalian. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Dari beberapa hal yang mungkin saya akan bisa rangkum adalah yang pasti HP kalian bisa terbobol, kemudian data-data sensitif kalian bisa terambil seperti video, foto dan lain sebagainya. Bahkan rekaman percakapan telepon pun bisa diambil. Lebih dari itu, selanjutnya adalah ketika kita berbicara tanpa melakukan telepon ataupun apapun, apa yang kita ucapkan selagi HP itu bisa mendengar, maka itu juga bisa diambil. Dan selanjutnya dia bisa mengambil seluruh SMS, seluruh data SMS, OTP dan lain sebagainya. Dan kemudian banyak data-data lagi yang bisa diambil.